Baik, selamat malam pemirsa MOV TV. Kali ini karena kemarin kita sudah satu season dan ternyata ah, ada yang masih harus kita bahas kemarin kurang ini. Jadi untuk malam ini kita akan berbincang lagi dengan Bu Budi Wasase tentang karya-karya beliau dan apa saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Yang pastinya dari semua pembicaraan nanti diharapkan teman-teman pemirsa MOV TV bisa mengambil manfaatnya. Sugeng dalu Bu Budi. Gimana Terima kasih kabarnya? sudah diundang lagi. Oh iya. Sehat dan Sehat. bahagia. Iya, bahagia. Harus bahagia. Harus. Iya. Karena sastra ini bahagianya. Oh, tak pikir karena menderita itu kan sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Jadi Iya, kita harus bahagia. iya benar. Iya. Gimana nih? Kemarin kan kita sudah bicara tentang banyak hal, tentang sastra anak, tentang apa. Tapi saya sendiri merasa itu masih belum cukup gitu loh. Dan masih pengen tahu lebih banyak hal tentang Bu Budi. Kemarin kita belum sempat ngomong tentang karya-karyanya, belum sempat. Ya. Ini gimana Bu? Yang terbaru apa Bu? Yang terbaru itu ini ikut antologi cerita bersama kawan-kawan dari IGPT, Ikatan Guru Penulis Tuban. Dan itu suka sih karena memang berbahasa Jawa. Cerita itu cerita cekak. Kalau dalam bahasa Indonesia cerpen. Oh iya. Nah, sebelumnya kan kita sudah ini antologi puisi geguritan gitu. Kita ing pesisir tuwa itu ada juga bersama kawan-kawan IGPT yang ya alhamdulillah IGPT itu baru berapa tahun ya? 2 tahun. Tapi sudah banyak ini melahirkan karya. Sudah berapa buku yang dari teman-teman? 5. Jadi kita antologi bersama itu 5 atau 6. Mau 6 ini mungkin. Mau 6. Iya. Jadi dari apa? Kita kerjasama dengan para dedengkot sastra Tuban ya maksudnya. Iya. Seperti Cak Sarip. Cak Sarip. Dari Talun itu. Kemudian Bu Eva itu dari Grabangan Pesong ya Mas. Bu Eva. Eva Septiana Rahayu. Belum ya. Nah itu Bu Sriatni ketuanya. Bu Sriatni yang Sumber Jala itu ketua IGPT-nya. Dan beliau memang selalu aktif sih. Jadi kita juga kecipratan aktifnya. Jadi dengan dalam hal menulis nih. Misalnya tema pertama itu tentang bagaimana sih pembelajaran pengalaman mengajar di sekolah masing-masing. Ditulis. Dan itu ya memang kami kemudian menulis banyak hal pengalaman yang kita alami gitu. Contoh misalnya kalau saya itu contoh begini. Karena anak-anak tuh sekarang kalau ada tamu ya misalnya ada tamu gitu. Kejadian betul itu di sekolah ada tamu guru kelas sih sebenarnya guru kelas sebelah gitu. Ke kelas itu kan rame gitu kan. Nah, itu saya ini karena rame itu kok sering kali anak-anak kalau ada tamu ada guru lain, bapak ibu guru lain itu kok selalu tidak ada unggah-ungguhnya gitu loh Mas. Mesti rame. Mungkin ada kesempatan guru ini ngomong karo guru yang itu ya tamu itu. Kemudian tak ceritani Mas akhirnya. Tak ceritani aku dulu di Samarinda, kembali lagi ke Samarinda, ada seorang purnawirawan yang sudah tua dan itu ayah dari temanku. Ketika aku ke sana itu apa yang beliau lakukan? Beliau itu ke pasar dengan membawa rinjing dan memasakkan aku gitu loh. Nyayur bening itu padahal laki-laki kan gitu, tinggal mati oleh istrinya, meninggal istrinya. Dan itu luar biasa bagi saya. Oh, berarti benar ya kalau menghormati tamu kan disarankan ya. Dihimbau, sangat dihimbau untuk menghormati tamu. Dan itu ternyata ngefek ke anak-anak. Jadi dari cerita aku itu, bahasa dulu cerita gini anak-anak. Dalam perjalanan menuju ke rumah temannya Bose itu, Bose mutah-mutah gitu. Karena memang saya tipe orang yang suka mabuk kendaraan gitu. Nah, itu jadi cerita dan
memang benar saya alami kan, dan itu saya ceritakan ke anak-anak. Terus ternyata apa yang kalian tak suruh menyimpulkan, apa kesimpulannya? Ya tak giring, akhirnya oh ya Bu harus menghormati tamu. Meskipun tamu itu memang Bapak Ibu gurumu yang setiap hari kalian lihat gitu loh. Itu kan apa ya? Nah itu loh sastra untuk menumbuhkan budi pekerti nggih. Jadi ada nilai luhurnya. Itu yang awalnya. Apa? Kadang-kadang memang degradasi, kalau dikatakan mental bukan ya, tapi degradasi secara sopan santun, degradasi secara unggah-ungguh, itu memang benar-benar kita rasakan. Mungkin karena ini dari sudut pandang atau sudut pandang kita yang mungkin sekarang sudah menjadi orang dewasa. Benar. Ataukah memang itu benar-benar terjadi Bu kalau menurut Bu Budi? Ya benar-benar terjadi. Artinya gini, bukan karena sudah dewasa ya, enggak. Kita dulu misalnya kalau zaman kita masih SD, mau kencing pun itu dengan sopan santun, Bu badhe seni gitu. Nah, itu ada di tonggak saya ceritakan. Dulu itu seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah Nun Sewu ada kebijakan dari pemerintah daerah bahwasanya setiap hari Rabu kita harus sejawa gitu. Berbahasa Jawa itu. Nah, itu sangat bagus menurut saya, terobosan yang sangat bagus dan perlu dikembangkan kalau saya. Karena kita orang Jawa benar-benar ya milikilah gitu loh. Jadi jangan sampai orang lain dulu yang memiliki kebudayaan kita, unggah-ungguh kita. Kita hanya jadi penonton gitu. Menurut memang saya gitu. Apa ya? Perkembangan anak didik atau mungkin anak-anak pada umumnya ya, bukan hanya yang di sekolah. Itu memang agak mengkhawatirkan. Iya, benar. Di masa-masa era industri 4.0 ini memang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Karena kemarin beberapa kali kita kan dengan teman-teman Pantomim mengadakan workshop keliling, dan di beberapa tempat itu memang tidak boleh dipublikasi. Ya, memang ada tempat yang boleh dipublikasi. Saat materi pun karena memang itu kan diwajibkan untuk membawa HP karena ada tutorial yang memang kita share di HP itu jadi saat kita beri materi karena mungkin bukan gurunya ya, menganggapnya kan bukan gurunya, itu pun masih main HP. Iya, main HP walaupun itu dalam kondisi situasi yang bisa dikatakan itu resmi gitu. Itu enggak, masih anak-anak masih tetap ya wis bales iki dulu, mungkin ini dulu ngecek apa dulu gitu, masih seperti itu. Dan itu berlangsung sampai ke rumah. Kadang-kadang anak-anak di depan rumah saya itu jalan sambil pegang HP. Itu kan bahaya tuh. Itu kan bahaya. Dan menguranginya memang beberapa teman mengatakan harus dengan aktivitas lain. Ada yang menguranginya dengan jalan bukan aktivitas lain tapi diberi pengetahuan lain gitu. Nah, menurut Bu Budi gimana Bu cara untuk mengurangi, bukan untuk menghilangkan ya, untuk mengurangi hal-hal semacam itu? Iya, kalau saya sih ini Mas, yang sudah saya lakukan ya maksudnya. Anak-anak itu ada di kami itu adab berbicara dengan Bapak Ibu guru. Jadi setiap kelas tuh ada tulisan etika berbicara dengan Bapak Ibu guru, kalau tidak bisa bahasa Kromo Inggil ya bahasa Indonesia. Jadi kita tekankan, jadi tidak misalnya disuruh ditanya gurunya didangu itu kemudian ngoko gitu kok saru gitu. Betul, sangat saru. Terus akhirnya itu juga ke anak-anak ngefek kalau itu loh ada di banner kan. Jadi di banner itu. Kemudian juga ada di WA Mas, contoh begini, di WA grup itu ya. Anak-anak kalau saya beri tugas, itu kan saya lebih suka kalau inggih gitu kan. Inggih Bu gitu. Umpama bertanya itu ya, andai kata nggak bisa bersukra manggil bahasa Indonesia. Nah, ada salah satu anak awalnya itu mengapa saya lebih suka inggih itu. Ada anak yang menjawab itu oke gitu. Nah, langsung saya balas gini, anak-anak mohon Bu saya lebih suka kalau kalian menjawab perintah bahasa ini dengan inggih Bu atau iya Bu.
Dan penulisan inggih itu juga saya tekankan. Jadi gini, anak-anak biasanya inggih itu kan GEH gitu ya. Gitu saja. Anak-anak menulis itu kalau kalian menulis dengan baik, itu akan terbiasa. Jadi kalau inggih kan lebih bagus inggih daripada inggih gitu saja kan. Dan itu juga teman-teman guru, Mas. Nun sewu nggih. Bukan ini teman guru, tapi Bapak Ibu guru juga ada yang seperti itu. Maksudnya tata tulisnya. Kalau saya begini, teman-teman ada yang begini, Bu, lah itu kan hanya tata tulis di WA, tidak resmi gitu kan, tidak resmi. Terus saya gini, loh, kalau jenengan ngetik inggih dan gih itu kan ya sama-sama. Artinya inggih itu ada yang begitu, ada enggih itu eng sama gih itu kan ya sama-sama ngetik Bu, nombol Pak begitu ya. Nombol huruf itu kan ya sama dengan inggih. Mengapa kalau ini? Artinya begini, kalau terbiasa penjenengan di grup kelas pun akan terbiasa dan itu akan dicontoh oleh anak-anak. Karena saya bilang begini, nasihat pernah saya baca bahwa sebaik-baik nasihat itu kan contoh ya, pemberian contoh gitu kan, contoh yang baik gitu. Teladan. Ya benar, jadi teladannya yang baik. Itu juga saya sampaikan ketika rapat begitu. Bukan saya sok ya, bukan karena saya juga berbekal saya juga tidak bisa tadinya gitu. Tapi saya yang aslinya saya tidak tahu, saya mencari tahu. Oh ya begini ternyata penulisannya. Karena kalau bahasa Jawa itu kan O ya, itu ada O, ada O gitu, ada A gitu kan. Nah itu Bapak Ibu guru pun non sewu belum paham gitu loh, belum paham. Dan itu menurut saya ya untuk Bapak Ibu guru ya segera, maksudnya supaya anak-anak itu tahulah mana yang benar. Dan alhamdulillah sekarang sudah insya Allah akan ada KKG Mas, KKG bahasa Jawa tingkat kordik. Jadi benar-benar ngopeni bahasa Jawa. Kalau enggak kita siapa yang ngopeni gitu kan. Kalau bahasa Jawa. Dan itu terjadi juga di bahasa Indonesia. Anak-anak itu suka sekali kalau blenderan gitu kan. Blenderan. Saya enggak apa-apa blenderan. Tapi pada tempatnya gitu kan. Nah, benar. Jadi kalau saya ngomong resmi tentang materi pelajaran, tentang video yang saya share gitu, tolong dibalas dengan baik-baik. Saya lebih suka begitu anak-anak gitu. Saya tekankan begitu Mas. Jadi contoh lagi seperti ini. Ketika persepsi ya, ketika mau mulai pelajaran itu saya sering bertanya setelah salam dan sebagainya berdoa. Itu saya sering tanya. Ada yang menyakiti hati ibunya hari ini. Itu kan luar biasa. Maksudnya efek ke anak itu anak-anak diam semua. Mau nang PKP. Terus ada yang sudah menyakiti hati ibu pagi ini gitu mungkin karena saya ada curhat dari dari ibu kepala sekolah bahwasanya ada murid yang setelah ditinggal mati oleh orang tuanya ketika kena COVID ya. Anak ini sebenarnya bentuk protes Mas, bentuk protes mengapa bapak kok sudah meninggal sedangkan aku belum dihitan gitu. Dan itu pelampiasannya dia ini ibunya setiap pagi itu ibunya harus menyediakan sekian 10.000 gitu. Dan itu ibunya kan sendirian, artinya berat gitu loh. Akhirnya curhat itu dan itu kalau ibu kepala sekolah itu begini Bu Yul itu. Kan untuk dipanggil gitu. Tapi saya gini, jaga nih yang lain. Saya tidak menyebut nama. Saya tidak menyebut nama ke anak-anak bahwasanya ini yang sering meremani Bu E gitu. Tapi semua saja. Bahwa kamu tuh loh dilahirkan begini-begini gitu kan. Saya coba tulis ibumu, nama ibumu, coba. Padahal itu apersepsi Mas. Apersepsi. Nah itu ngena ke anak-anak. Ngena ke anak artinya gini, ada perubahan. Suatu hari itu si anak ini itu habis Jumatan, saya kan masih di sekolah. Habis Jumatan itu masih di sekolah kok. Sampai nomai kono kok lewat kene Jom. Iya Bu. Nah dari mana? Habis nyekar. Jadi dari masjid itu dia langsung ke makom. Nah itu luar biasa sampai saya nangis ya seperti itu ya ternyata ada efeknya dan mudah-mudahan itu seterusnya Mas, bukan setelah ini terus timbul lagi gitu kan, itu yang kita itu kan gitu. Dan anak-anak itu gini, mengapa kadang degradasi ini ya rasa sopan santunnya ke orang yang lebih tua itu kurang karena memang dia hidup di lingkungan yang seperti itu.
gitu, yang memang tidak membiasakan dirinya untuk berlaku sopan santun. Dan itu kita yang salah gitu, bukan, jangan menyalahkan anak gitu, kita yang salah, betul. Orang tua yang salah gitu. Itu menurut saya. Jadinya itu, tapi dengan adanya sastra, saya rasa ini bagus, Mas. Bagus karena bisa yaitu, nilai-nilai kehidupan yang seperti ini loh, bisa mereka refleksikan lagi. Jadi saya arahkan mereka untuk membaca buku sastra anak yang ringan-ringan itu nggih. Nah, itu bagus menurut saya. Ini Bu, itu kalau saya melihatnya dari cerita itu ya, itu memang benar-benar sebuah kreativitas. Karena guru itu kan harus kreatif. Iya, benar. Ya. Tuntutan guru itu selain cerdas harus kreatif, dan teman-teman memang saya itu ngefans sama Bu Budi ini. Ngefans. Ya, dari awal dulu gini ceritanya. Saya tahu jenengan itu gini. Waktu itu pawai di 17-an itu. Wah, ini garapan ini nggak mungkin kalau bukan gurunya kreatif. Ini pasti kalau kan hanya dua tuh Bu, hanya ada dua. Kalau bukan gurunya yang kreatif, artinya mendatangkan orang luar untuk mendesain itu. Dan saya tanyakan tetangga saya yang kebetulan sekolah di tempat jenengan itu, katanya nggak ada Mas, digarap gurunya dewe, dikerjakan gurunya sendiri. Oh berarti ini sopo ya. Jadi saya penasaran ya. Saya penasaran ini sopo sing garap. Karena itu bagus loh. Itu ide yang cukup melompat. Karena bukan hanya glamor ya, tapi itu ada nilainya, ada konsepnya, dan tertata gitu loh. Konsepnya ada tertata. Konsepnya. Sampai terus ketemu waktu pas apa ya ketemu dulu pertama itu, pokoknya ketemu jenengan terus ini toh maksudnya yang selama ini maksud saya ini ternyata ketemu dengan beliaunya ini. Terus ada komunikasi ya, kita sering komunikasi sampai saking ngefansnya. Ini cerita aja ya teman-teman. Bu Budi pernah bertanya pada saya, Mas gak ngajar meneh toh? Saya mau ngajar kalau kepala sekolah jenengan Bu. Iya benar, jenengan nanti gitu lagi. Iya, saking ngefansnya, saya mau kembali ke sekolah kalau kepala sekolah jenengan. Ya alhamdulillah. Ya mungkin besok lah itu. Terus Kak ini Bu, ini kan di kemarin ada ini Pak siapa yang kemarin datang, siapa? Pak Irfan ya, Pak Irfan kemarin juga sempat kesini, kita ngerasain jenengan malah itu soal mic yang tidak kedengeran itu. Gitu ya. Iya, mohon maaf. Iya. Itu kan sudah banyak ya tulisannya Pak Irfan. Kalau jenengan sendiri Bu, sudah berapa buku ini yang jenengan? Kalau antologi sih banyak. Tapi kalau yang tunggal itu baru Tonggak, yang Bunga Rampai Kisah Inspiratif dan Arti itu. Antologi bukan antologi, mohon maaf. Kumpulan cerka. Jadi kumpulan. Enggak saya bawa tapi itu baru itu, cuma saya begini Mas, saya ini tantang diri saya sendiri untuk gini saja, setahun itu satu buku gitu saja. Tonggak itu 2019, kemudian Parti itu 2020 dan 2021 insya Allah itu puisi. Parti pesta maksudnya? Bukan. Parti. Nama saya itu dulu tuh Parti. Nama saya dulu itu Parti karena bapak saya ngefans sama sindir yang namanya Parti. Tahun 72 itu misuwur gitu. Iya. Ngefansnya bapak itu bukan karena gimana-gimana, tapi bapak itu suatu hari pernah diajari bagaimana sih ngeduk sikil, bagaimana sih ngebet sampur ya, itu bapak. Iya itu seperti itu. Jadi bapak terkesan dan akhirnya saya yang di dalam perut itu ikut ini. Jadi kalau bapak lihat tayub, meskipun di luar desa, itu ibu mesti ikut, semuanya ikut. Kalau nggak ikut itu perutnya sakit, gitu loh. Tapi bisa nari juga toh? Ya sedikit lah. Ya, maksudnya gini, saya ngambilnya gini, berarti karena
saya umpamakan Pak sindir party itu guru lah, gurunya sindir gitu. Nah, gurunya itu yang saya ambil. Tapi saya party itu terus saya sakit kan, akhirnya diganti namanya. Berarti ada nama iya, kecil. ada nama kecil party. Tapi saya masih ingat dipanggil party itu masih ingat. Tak pikir party. Bukan party yang pesta gitu. Bukan. Makanya sempat kok kayak salah judul. Enggak. Jadi party saya ambil karena seneng, maksudnya gini, menceritakan tentang pengalaman saya ketika ditumbuk ini sama Mbak gitu kan, Jojo pas diplok gitu kan. Nah itu ada di party juga ada di tonggak, karena dari kecil saya memang suka buku gitu. Jadi sambil menumbuk itu loh saya, karena kan berpasangan ya, berpasangan gini sama Mbak. Nah, saya kan nomor 2, Mbaknya nomor 1 itu. Nah itu numbuk itu sambil numbuk saya baca gini. Terus akhirnya Mbak itu di ultimatum, angger maca buku pisan nek tak Jojo. Nah aku kayak ngene, aku ya bales sih Mas. Nah Jojo gini. Aku gitu. Nah Jojo gini. Ada Jojo betul ini. Jadi ini ada prasasti literasi saya dari kecil. Iya. Jadi gitu. Iya. Sampai ibu saya itu, orang tua saya nggih, melarang saya untuk belajar. Karena saking sering tiap ada kesempatan tuh saya baca buku. Buku perpus saya tak suwilei terus Mas. Di sekolah kan ada di Ngerayong dulu. Nah, itu sangat berpengaruh sih majalah Kuncup, kemudian guru-guru saya yang dulu, yang SD, Pak Jasmito, Putih, Sri Suharti ini, ibunya Mas Hari. Nah, itu sangat bagus dalam literasi sebenarnya. Cuman karena dulu kan belum ngetren membuat buku gitu. Itu andai kata beliau-beliau ini pencipta tembang, misalnya ada tembang apa itu diciptakan sendiri lagi gitu, dikreatifkan gitu. Itu kan bagus gitu loh. Dan itu karena dicontohi sama guru-guru saya gitu. Jadi membekas di kami gitu loh. Malah yang membekas untuk apa literasi ini malah di SD. Iya, di SD itu Butik ya disuruh ada lomba membaca. Sekarang nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu anak-anak ya lomba. Iya, lomba membaca Mas dalam kelas. Jadi saya masih ingat itu tentang IMA. Saya kelas 3 itu belum bisa membaca. Tapi dulu itu kan nggak apa-apa. Beda dengan sekarang. Entah begini, makanya kenapa saya ambil, saya ketika menulis ikut antologi yang Goresan Cinta Sang Dwija itu, saya menceritakan anak saya juga. Yang bungsu. Nah, si bungsu ini beda sama mbaknya. Nah, kalau mbaknya itu tiap kali saya beri uang saku 5.000 ya di TK itu dibelikan komik semua. Nah, dibaca kan. Nah, si bungsu ini tidak, karena dia kan termasuk kena pandemi ini kan, kena pandemi. Akhirnya apa? Dari gurunya itu terus Ananda belum bisa menghafal huruf. Dan itu karena setiap hari sering begitu, saya kalau TK itu nggak apa-apa, menurut saya nggak mengenal huruf, maksudnya nggak hafal. Beliaunya kan nggak hafal huruf, itu loh masalah TK itu kan masih pra sekolah, jadinya biarkan. Jadi saya tidak nanggepi dengan serius gitu, tapi saya tulis di buku itu bahwasanya luapan hati saya bahwasanya nggak apa-apa kalau anak TK belum bisa baca tulis. Berarti Bu Budi juga ini ya. Soalnya saya termasuk kalau untuk anak saya ya, wali murid ya sering protes. Sering protes ke guru. Jadi dulu waktu di SD itu saya sering protes ke gurunya. Langsung tapi karena mungkin ini kita jadi ngomong langsung. WA gitu langsung. Karena ya kenal ya teman juga, jadi tak protes langsung. Harusnya ini gini. Karena sampean sudah nggak tahu maksudnya ya. Tahu ada background pendidikan yang guru itu. Entah karena itu bisa jadi seperti itu. Dan saya membiasakan memang untuk anak saya tidak mewajibkan anak saya menguasai semua pelajaran. Iya benar. Jadi biarkan kalau kamu isomu apa, bisa kamu apa? Kalau memang bisamu di sini ya sudah. Berarti yang lain nggak penting ya, enggak. Jadi ya ketimbang saya harus berkalimat yang ya penting Dok, tapi harusnya gini enggak. Tapi jangan pasti jadi gitu ya. Langsung enggak gitu. Nah,
kalau nilai saya jelek di sini ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi sampai dulu guru anak saya itu bilang ke saya, anak kamu kalau di rumah disinauni toh, sampai gitu. Saya senyum baik karena memang dari ini sudah saya ini. Kalau kamu memang sukanya di situ, ya wes maksimalkan di situ. Ya harus seperti ayahmu atau ibumu gitu. Kamu silakan maksimalkan di situ. Tapi harus tanggung jawab loh ya, benar-benar maksimal. Nilai kamu yang untuk bidang itu tidak boleh 80. Tanggung jawabnya kan di situ. Karena toleransinya yang lain merah nggak apa-apa wes. Wes apa tak biarkan nggak apa-apa. Nah, gurunya protes karena itu, memang setiap anak itu dihadiahi bakat. Setiap anak itu dihadiahi bakat. Betul. Kalau saya gini Mas, yang saya yang kedua itu karena memang bisa saya, maksudnya gini, akademiknya dia juga bagus. Jadi saya juga turut menjaga agar akademis ini juga bagus terus gitu kan. Dan dia non akademis juga lumayan gitu. Jadi dari nyanyi, dari puisi, dari bercerita itu dia lumayan gitu loh. Maksudnya ada bakat untuk itu. Jadi dua-duanya itu ngalir. Beda dengan yang si bungsu. Dan itu tidak bisa saya terapkan. Yang saya terapkan ke mbaknya, nggak bisa ke adiknya. Karena mbaknya itu kan utun, belajar itu kan utun. Adiknya enggak. Gampang Bu gitu. Gampang Bu. Yang disukai ya ini, pokoknya masalah kesenian, gambar-gambar. Setiap apapun ya digambar. Jadi mau minta apa ya digambar. Ketemu apa ya digambar. Nulis juga. Nah, itu aku anggap luar biasa nggih. Nah, ternyata sekarang ketika saya gini di buku itu, meskipun sekarang anak-anak saya belum bisa menghafal huruf, 26 huruf itu, insya Allah nanti kedepannya dia akan bagus. Gitu. Karena dia gini kan, karena kalau dipaksa, kan ini otaknya kan berhenti menurut saya ya. Jadi betul, ada kebosanan, akhirnya dia itu. Ternyata sekarang ya sudah bisa membaca kelas 2 ini sudah bisa, berarti kan ya normal gitu kan. Artinya saya bukan harus khawatir yang bagaimana gitu. Masalah anak belum bisa, saya ini Mas, di kelas 6 tuh ada anak didik saya yang memang ABK. Anak berkebutuhan khusus yang memang nggak bisa baca. Nah, itu tidak apa-apa, saya ya tetap ikut. Anaknya bagus juga, artinya dia selalu datang pagi, kemudian piketnya juga bagus, artinya mejaku selalu disulai. Nah, itu kan ya apik ya, San. Menurut saya nih. Meskipun di ini dia nggak bisa sama teman-temannya. Karena memang di sekolah itu, sekolah negeri utamanya, kan tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak ABK. Nah, itu saya buat cerita bukan cerita sih. Kalau PTS ya, hari ini kan pekan PTS. Itu tak bawa, namanya itu tak bawa. Nah, ini merupakan anak yang maksudnya berkebutuhan khusus. Nah, sikapmu bagaimana? Dia belum bisa membaca dan sebagainya. Apa yang harus kamu tunjukkan? Sebagai kalau kamu tuh bersatu di dalam kelas. Bukan hanya karena yang pintar dengan yang pintar gitu loh. Saya gitu, iya. Terus akhirnya saya Mas. Jadi anak-anak itu gini, loh, itu jenenge iki Bu. Nah, gitu. Kemudian ada anak juga yang saya tulis namanya. Dan itu sering saya kalau membuat soal tuh anak-anak saya. Jadi itu kalau mereka mengerjakan itu ada rasa gimana gitu. Ya jenengku digawe contoh gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh nun sewu nggih, bukan saya menggurui nun sewu nggih. Bukan saya menggurui. Itu dilakukan oleh guru. Jadi artinya gini, bukan hanya soal-soal essay yang gitu. Soal pilihan ganda pun bisa. Jadi kan ada statement gini, soal itu lebih bagus kalau essay. Ya benar, bagus. Cuman kalau ada anak yang memang bakatnya tidak bisa menulis banyak gitu kan, nggak bisa. Nah, maka itu bagaimana trik guru supaya soal dalam pilihan ganda itu juga kalimat-kalimatnya itu tentang cerita dalam kehidupan sehari-hari, diangkat gitu loh. Jadi ada permasalahan apa di kelas, itu ya diangkat. Ya, itu. Contoh begini Mas, ada namanya sekarang SMP kelas 1, Reza Saragih. Suatu hari saya melihat dia itu karena dia Kristen, ketika ada sholat berjamaah, dia kan tidak sholat. Apa yang dilakukan? Dia itu melandu roselang, ya, melandu roselang untuk teman-temannya yang mau wudhu. Nah,
meskipun itu ketika saya melihatnya dia masih kelas 5 dan bukan murid saya simpan cerita itu di hati saya. Kemudian ketika kelas 6 dan saya pegang, saya buat soal. Dan itu luar biasa. Ayahnya itu sampai di akhir dia masuk itu ada apresiasi untuk saya dan itu keren gitu. Karena dia kan Kristen gitu ya. Tapi kok ya mau gitu loh. Mau melanturnin itu diangkat gitu loh. Mungkin banyak sekali yang kita temui anak-anak itu yang berperilaku bagus, Mas. Cuma luput dari perhatian kita. Luput gitu. Atau memang tidak memperhatikan? Ya nggak tahu. Tapi kalau saya ya Mas Tani ya luput lah. Ya, karena mungkin karena kesibukan Bapak Ibu guru gitu. Ini ya, apalagi ya di masalah di dunia pendidikan kita, selain guru memang terlalu terbebani dengan masalah-masalah administrasi dan sebagainya. Terus memang memang banyak guru yang melakukan aktivitas ini hanya sekedar gugur kewajiban. Ya, benar. Dan itu memang menyedihkan. Ya. itu menyedihkan. Saya sendiri, aduh, sampai kan setiap anak itu kan punya definisi, Bu. Ya. Saya menyimpan definisi saya waktu saya SMP, guru adalah. Iya, gitu ya. Iya, jadi guru adalah, dan itu nggak saya temukan. Ya, maksudnya dalam perjalanan saya belum menemukan itu. Definisi guru yang menurut yang menurut saya zaman SMP. Jadi saya ingat betul itu sore-sore karena kelas 1 SMP dulu itu masuknya sore. Mendung gelap gitu, waktu itu diajar. Pelajarannya saya masih ingat, gurunya masih ingat. Itu pelajarannya ya geografi, itu saya masih ingat. Dan itu tiba-tiba aja muncul, guru adalah gitu. Saat diterangkan materi itu. Dan itu saya masih simpan sampai sekarang. Saya sendiri nggak bisa melakukan waktu saya ngajar. Saya juga tidak melihat sosok itu di teman-teman saya dan sampai hari ini saya belum menemukan sesuai yang guru adalah. Walaupun nantinya berkembang ya setelah kita tahu definisi keilmuannya seperti apa. Tapi itu terpatri mati, sudah mati. Kalau nggak gini enggak. Gitu. Guru itu harus gini, kalau nggak gini bukan. Berarti kamu pekerja biasa sama seperti Iya, sama seperti tukang ojek, ya sama seperti tidak sembarang orang jadi guru. Betul, lah itu loh. Jadi salah satunya itu guru adalah. Tapi saya nggak pernah berani mengungkapkan itu ke siapapun, termasuk ke istri saya, termasuk maksudnya ke keluarga dekat saya. Kalau saya punya pengertian tentang itu. Dan ketika saya tidak mampu menjadi itu, saya berhenti menjadi guru. Oh gitu. Karena nggak sesuai ya. Konsisten ya. Nggak sesuai karena wah guru abot, guru harus gini. Kalau kamu tidak mampu, kamu harus jantan, kamu harus gentleman, kamu harus berhenti. Tidak gini Mas, tidak bertahan dulu. Mungkin nanti dalam proses waktu ini akhirnya menempa menjadi guru yang sesuai yang guru adalah itu. 5 tahun saya pikir kalau saya ngambil kuliah kan sudah lulus tuh itu harusnya. Ya, 5 tahun ya. 5 tahun saya di SMA itu. Jadi harusnya saya sudah bisa. Tapi karena belum bisa berarti saya harus mencari itu di luar. Masalah nanti kembali lagi kan itu entah besok tapi kan yang pasti perjalanan. Dan saya enggak menemukan itu. Mungkin Bu Budi pernah saya beritahu tapi secara halus, agak halus. Ya implisit berarti ya. Iya di salah satu video yang pernah saya kirimkan ke jenengan. Saya pernah coba ini ya, coba sharing. Kalau menurut saya guru itu harusnya begini. Dan itu semua anak memiliki. Jadi saat saya ngajar itu dulu pernah saya memberi tugas ke anak-anak. Guru itu seperti apa gitu. Dan dengan bahasa yang lain ya, tapi akhirnya menggiring jawabannya ke sana. Dan ternyata anak beda-beda. Setiap anak beda. Lah, tugas yang berat adalah meramu pemikiran yang beda-beda ini untuk diarahkan ke hal yang lebih baik kan seperti itu. Dan saya pikir jenengan mampu. Kalau dengan cerita-ceritanya jenengan saya pikir bisa gitu. Dan itu sulit loh Bu. Sampai mendeteksi anak si ini begini berarti saya harus begini itu kan satu-satu karena anak itu kan khusus semua. Benar. Jadi anak itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Benar itu.
Dan anak-anak itu saya ginikan, anak-anak kalau kalian ulangan, sebenarnya sistem kita kan sudah benar. Artinya yang kurang itu remedi, kemudian yang sudah bagus itu dia ada pengayaan. Itu sudah humanis. Jadi sistem kita mengakui bahwasanya tingkat ini keterampilan berpikir anak itu beda. Ada yang bisa tinggi, ada yang bisa hanya sedang dan hanya rendah. Dan itu saya katakan ke anak-anak. Remedi itu jangan dijadikan momok. Remedi itu kan kamu menjawab soal yang itu lagi atau nanti diturunkan, gitu kan. Tapi saya sering itu ya itu dulu saja yang sudah saya ini dikerjakan anak-anak dan mereka nggak bisa menjawab. Dan itu sekarang sudah alhamdulillah anak-anak itu sudah apa ya? Sudah paham itu. Jadi remedi itu nggak momok biasa. Gitu. Yeah. Jadi gitu loh. Jadi gitu. Anak-anak remedi itu bukan anak-anak yang goblok gitu menurut saya. Jadi ya mungkin dia nggak bisa dalam hal itu, tapi bidang lain dia pandai. Betulnya kan penyadaran. Iya benar. Nah maka itu di awal tahun pelajaran itu Mas, saya pernah saya sampaikan ke Bu Yul, ke teman-teman juga. Jadi ketika rapat bahwasanya setiap kali kita pegang kelas baru itu harus ada ini ngelis tentang bakat. Nah ngelis tentang bakat dari kelas 1 itu bisa. Misalnya anak ini bakat dengan nyanyi, anak ini dengan bakat dengan puisi dan sebagainya. Itu akan ada. Dan itu dilakukan oleh semua guru. Jadi kita kalau misalnya mau ada lomba pun itu kan oh ya ini ada kita sudah punya list sudah ya begitu Mas. Ya. Tapi ya itu lagi pada pandemi ya, jadi belum berjalan. Tapi sudah ada konsep hobinya apa. Itu ada kan daftar hobi. Tapi itu juga menarik. Ya. Sangat menarik. Dulu saat saya kuliah itu kan saya nyambi ya untuk jajan lah ya, untuk jajan itu saya nyambi pembina ekstra di beberapa sekolah ekstra kurikuler. Dan guru itu asal comot. Jadi ya kan? Misalkan ini akan perpisahan, terus Mas siapkan sebuah pementasan untuk perpisahan gitu. Iya Pak. Guru biasanya ngambilnya dari nilai yang tinggi. Oh bocah ini pinter. Iya gitu. Akhirnya yang pusing kan saya. Ini nggak ada bakat. Terus nah, itu, apa nih gitu. Dan jadi bakat itu dari benar. Itu. Jadi ada pendataan tentang hobi dan bakat. Kemudian anak-anak itu setiap ini saya galakkan Mas di kelas saya itu ada namanya kipas harapan. Jadi anak-anak itu saya ajak, kamu tuh inginnya jadi apa? Ada di kipas itu ada namanya dan di bawahnya itu harapannya apa saja. Itu terpajang di mading gitu. Saya buat bingkai malah. Nah, itu anak-anak senang ternyata. Dan saya juga menuliskan nama saya di situ. Apa sih harapan saya kepada mereka? Dan itu jadi turun-temurun. Nah, jadi turun-temurun kalau di kelas 6 itu ada gitunya gitu. Anak-anak yang misi di kelasnya, oh kelas 6 ini. Jadi malah mulai berpikir menuliskan apa besok. Iya, dan itu kan saya gini, itu kan doa anak-anak. Iya, itu kan doa. Betul. Doa itu ucapan itu kita itu kan doa ya. Nah, kita berdoa mimpi yang tinggi. Saya bilang gitu. Enggak usah sampai aku iso ora cuma jadi presiden. Bisa Pak Jokowi itu tukang kayu dulu ya. Ini di mebel tapi nyatanya bisa kan menjadi presiden. Saya gitu kan. Pak Harto itu anak petani. Nah, gitu. Jadi doa itu kan intinya ibadah kalau dalam ini ya. Iya. Dan itu juga kan ada kata-katanya Mas. Ada kata-kata itu saya tahu. Oh saya bisa nulis. Nah, saya hubungkan ke literasi. Karena saya pikir loh. Jadi anak-anak itu tidak harus kamu nulis begini-begini sebagai literasi enggak. Tapi kita ada aktivitas-aktivitas yang mengarah ke literasi. Gitu. Jadi menurut saya sastra itu tidak hanya menulis gitu loh. Betul. Tidak hanya menulis itu saja. Maksudnya anak-anak dari aktivitas mereka keseharian itu bisa anak-anak dijadikan sastra. Saya gitu kan. Yang terdekat ya. Iya, yang terdekat. Yang misalnya dia melihat apa yang dia alami. Nah, itu bisa jadi sumber gitu loh. Kadang kan memang disalahpahami sastra itu sulit gitu. Iya itu loh. Itu sastra karena sudah melangit. Iya benar gitu. sudah netep di pikiran kita gitu. Sudah di otak kita sastra ki angel gitu. Padahal ya enggak. Bahkan ada maaf ya, tapi ini enggak sebutnya Pak. Ada teman itu yang
ya punya pemahaman seperti itu. Sastra itu harus melangit, sastra itu. Jadi dia pakai bahasa yang bahasanya dewa. Iya, Dan yang nggak dimengerti. Malah mungkin beliaunya nggak ngerti juga. Mungkin. Sampai itu nekat diterbitkan. Dan itu teman-teman ya mau ngasih masukan ya nggak enak. Nggak enak, ya benar itu kita ada rasa Terus tidak enak. mau ngomong ini, kecuali yang memang teman-teman yang memang ada beberapa teman-teman yang spesialis penghujat itu kan memang ada ya. di komunitas. Terus kamu aja yang ngomong kan gitu. Iya. Karena biasa lebih terus ngomong. terang ya, cerdas ngomong jelek-jelek. Dan apa ya? Memang itu momo sastra terutama puisi. Yeah. Puisi itu sulit. Puisi itu tidak dimengerti semua orang. Puisi. Padahal kan ya enggak segitunya ya, walaupun ini kan tetap ada lah. Itu soal selera aja, suka baca kalau puisi. Saya nyepatus itu sering kan teman-teman tuh ngomeni. Saya loh Bu, kok belum bisa seperti ini gitu. Oh, karena belum mencoba. Saya bilang gitu, belum mencoba karena belum mencoba. Kalau belum mencoba itu kan seakan-akan berat gitu ya. Ya contoh seperti adik saya gitu. Adik saya kan juga guru. Nah, itu juga pengen gitu. Aku kasihnya pengen Mbak bisa nulis. Nah, ayo nulis. Nah, gitu. Tinggal nulis. Tapi dia gini, artinya tak semangati supaya ya saya memberikan contoh dulu. Saya tidak mengajak yang secara frontal, Mas. Karena saya pikir kalau frontal itu bukan jalan terbaik gitu ya. Jadi ya dengan kita memberi contoh gitu. Dan itu anak-anak ini saya kalau di kelas ya. Kalau jangan tahu kelas saya memang banyak banyak itu tempelan. Ya. Nah, banyak tempelan. Jadi tapi saya tempelan itu bermakna. Artinya begini. Itu hampir semua adalah karya anak. Karya anak. Contoh kemarin itu saya ada tugas untuk membuat komik, Mas. Komik-komik sederhana. Dari nilai persatuan karena di tema 2 itu kan ada nilai judulnya persatuan dan perbedaan. Itu saya suruh membuat. Sampean gaya komik, terserah apa. Nah, tapi sebelumnya saya beritahu bagaimana sih cara membuat komik gitu. Garis besar saya beritahu gitu. Ternyata kok ya banyak yang mengumpulkan dan saya pajang gitu. Saya buat status dan ibunya yang melihat itu senangnya bukan main karena karya anaknya ada ya bisa ternyata. Nah, jadi komik-komik yang minimal 10 lembar gitu. Kalau ini 5 lembar ya sudah. Gitu. Kalau memang anaknya memang bisanya 5 lembar apa saya paksa 10 lembar meskipun yang lain 10 gitu. Kalau memang si anak ini 5 lembar saya enggak apa-apa. Memang sekolah-sekolah yang menerapkan memberi peluang anak untuk mencoba seapapun hasilnya memberi kesempatan mencoba itu memang ending-endingnya pada lulusannya yang saya tahu itu memang anak lebih punya banyak pilihan. Misalnya diberi 5 kali percobaan gitu. Berarti anak kan tahu 5 hal gitu. Ketimbang kamu harus bagus, kamu harus nilai kamu harus bagus, nilai kamu harus tinggi. Apalagi sekarang kan ada momok lembaga juga yang kalau nilai rapor nggak tinggi lembaga malu. Seperti itu kan itu kan membunuh ya sebetulnya. Contoh KKM, Mas. Contoh KKM itu. Nah, sebenarnya KKM itu kan tidak harus sama. Per kelas itu kan tidak harus sama. Ya disesuaikan bagaimana tingkat kesulitan dari KD ini, dari materi itu. Kemudian bagaimana siswanya, bagaimana gurunya, bagaimana daya dukung yang lain. Kan ada itu. Jadi tidak hanya KKM tinggi supaya akreditasinya tinggi. Itu tidak masuk. Bukan itu. Bahkan kadang-kadang kan ada yang kopas dari tahun lalu. Iya. Kalau saya insya Allah enggak. Kalau saya enggak, insya Allah. Jadi pernah saya gini, Mas. IPS itu 73. Saya berani 73. Dan ketika di rapat itu saya katakan, ya memang kemampuan menurut saya segitu. Dan memang setelah saya kalkulasi, saya hitung dengan intake dan sebagainya itu ketemunya 73. Terus saya nggak bisa maksa 75. Beda dengan tahun lalu. Saya bilang begitu. Tapi itu butuh keberanian. Iya. Untuk menyatakan. Dan itu kemarin baru saja gitu. Ada salah satu teman yang gitu. Abah saya ini saja Bu tak turunkan koyo jenengan. Monggo, tapi ya jangan karena saya loh ya. Aku gitu. Ya Bu, bukan karena jenengan tapi karena jenengan berani maksudnya gitu. Dan kepala sekolah saya Bu Yuli itu adalah bagus gitu. Bagus dalam artian moderat. Iya, benar.
sangat mendukung. Jadi kalau memang itu ada dasarnya, ada dasar untuk melangkah seperti itu, oke, silahkan. Tapi bisalah kita bayangkan ya. Maksudnya saya pernah mengalami teror semacam itu. Gitu. Nggak bisa, ini harus segini, harus sekian, KKM-nya sekian. Iya benar. Ya. Dan itu masalah sih buat kita sebenarnya. Iya, sebenarnya kita itu kan tidak hanya karena romantisme nilai anak-anak ya. Betul. Dari itu sebenarnya. Betul. Jangan karena patokan ini, anak bisa berhasil tuh. Saya tekankan pada anak-anak bahwa modal kalian berhasil itu adalah pekerti yang luhur. Saya katakan seperti itu. Pekerti yang mulia itu adalah modal terbesar kalian untuk sukses. Modal kesuksesan seperti itu. Saya sering posting di Facebook seperti itu, menyemangati anak-anak supaya mereka tetap berpekerti luhur. Bukan orang kok sampean pinter ya, karena banyak sekali kita temui orang-orang yang pintar di akademis, di ilmunya ya, di pelajarannya, tapi ya akhirnya ya di masa tuanya atau di ini ya, menurut saya maksudnya tidak banyak berguna untuk sesama. Padahal menurut saya kalau orang mulia itu adalah orang yang banyak berguna untuk sesama. Nah, itu. Jadi kalau ada anak yang ulang tahun gitu, ada teman yang ulang tahun, saya ada kata-kata mulia itu adalah ya, bisa berguna bagi sesama. Menurut saya gitu, Mas. Tapi kalau salah. Ya kan nilai rapor kayak ini kan. Iya. Memang ada gini, Mas, ada apresiasi ya untuk nilai yang tinggi kita. Contoh misalnya kalau di koperasi gitu kan, ada kalau rata-rata 85 itu ada ini apa dana pendidikan. Jadi memang menyemangati anak untuk lebih giat belajar. Tapi bukan itu dijadikan tumpuan gitu sebagai keberhasilan pendidikan. Itu loh menurut saya gitu. Saya sejak anak kelas 4 atau kelas 3 itu saya sudah berhenti melihat rapot anak saya. Oh gitu. Jadi hanya satu pelajaran yang memang sudah kita sepakati kalau kamu sukanya di situ. Masalah besok mau pindah. Ya benar itu, Mas. Ternyata saya nggak suka pelajaran ini, mau pindah ke. Ya monggo itu kan. Jadi setelah itu nilai itu saya tanda tangani. Yang lain nggak saya lihat. Oh gitu. Dan itu contoh yang baik. Ibunya yang marah. Biasa ibu-ibu. Iya, ibunya yang sering protes. Kan kadang-kadang apa ya, nggak belajar malam, misalkan ini ya saat ujian nggak belajar gitu. Paling saya tanya, besok jadwalmu apa? Jadwalnya ini, kok bukan di mapel yang kita sepakati, ya sudah. Gitu. Moderatnya segitu ya. Bukan moderat, karena kan kita sudah sepakat. Saya percaya anak-anak saya. Iya, memang itulah pentingnya kesepakatan. Kalau di rumah kan orang tua dengan anak, di sekolah juga ada guru dan siswa yang bersepakat. Betul. Ada kesepakatan yang harus, misalnya kalian terlambat, misalnya kalian tidak mengerjakan PR, kita sepakat bagaimana. Nah itu kan ada itu, jadi memang ya harus banyak menjelaskan ke mereka. Ya akhirnya kan menjadi tugas bersama. Jadi orang tua juga tahu gitu loh. Jadi kita sepakatnya gitu, kita kumpulkan orang tua bahwasanya begini. Ini kalau ada penyimpangan seperti ini, solusinya seperti ini, tindakannya yang harus diambil ini. Jadi, karena saya mikirnya malah gini, Bu, kalau saya masih mempertanyakan nilainya yang lain, kan saya curang. Iya, karena sudah sepakat. Iya, sudah sepakat. Jadi melanggar kesepakatan. Iya, saya nggak melihat yang lain. Dan kadang-kadang ya memang ibunya yang protes luar biasa, sampai luar biasa protesnya ke saya, luar biasa. Dan alhamdulillah jenengan yang gitu, yang sikap seperti itu. Melawan wanita pasti nggak akan menang. Iya, nggak akan menang karena wanita itu selalu menang. Iya, senyum-senyum. Wong kita yang benar, kita yang minta maaf, Bu. Ya itulah perempuan. Terus ini, Bu, ini apa ini, buku apa? Ini ada buku, Mas. Ini sebenarnya antologi sih. Cuman ini adalah nulis bareng. Jadi semacam lomba lah, lomba, dilombakan. Yang dibukukan ya. Ya. Nah, diberi judul Pendidikan, Inspirasi dan Kreasi. Sengaja saya bawa karena saya pernah melakukan kesalahan yang besar pada anak didik saya. Jadi saya tulis di sini, ini namanya Helsa, Mas. Sekarang mungkin kelas 3 SMP. Mungkin ini bentuknya apa? Esai? Iya, cerpen, seperti cerpen. Cuman ini berangkat dari kesalahan saya. Jadi ada anak baru di kelas saya itu ketika kelas 6.
Nah, namanya itu kan Helsa Aurelia Nugroho. Nah, sama anak-anak itu kan suka dengan Madani. Yeah. Hel itu diberi helm, jadi memanggil Elsa itu helm, gitu. Dan anak-anak itu mungkin karena anak ini gini, punya kulit yang sensitif, Mas. Artinya sensitif kalau kena apa sedikit itu bergotok gitu loh. Oh, alergi. Iya, jadi itu kan agak dijauhi oleh teman-temannya. Gitu. Nah, saya punya cara supaya anak-anak teman-temannya yang laki-laki utamanya yang Madani itu tidak mengulangi Madani lagi, ngolok lagi. Jadi ada di dinding motivasi adalah kawasan tanpa olokan. Jadi saya gitu kan. Kalau kita sepakati bersama. Kadang kan nama orang tua ya. Sureng itu kan nama orang tua Mas ya, di SD itu. Nah, saya bilang begini lah, iya sampean itu loh enggak takut kualat toh. Kok nama orang tua kok digawe wadanan. Nah, kita dulu enggak gitu. Terus akhirnya kita bersepakat bagaimana? Karena saya memang suka di kelas saya itu banyak dinding motivasi. Jadi anak-anak supaya memotivasi anak dan itu menarik buat saya. Kalau saya ya, saat bisa dilihat. Iya, bisa dilihat. Jadi ada foto saya dengan anak-anak, kemudian ada ini. Contoh di pojok baca gitu Mas. Ada kata-kata sekarang jadi pembaca, besok jadi pemimpin. Nah, itu kan luar biasa. Makna dari kata itu nggih. Ya, jadi pemimpin. Ya, pemimpin apapun kan bisa gitu. Itu artinya gitu. Nah, ini Mas. Elsa ini pernah dia itu memang pintar dalam menulis. Suatu hari saya di tema 3, tokoh dan penemuan. Saya tugasi anak-anak untuk menulis tokoh. Dan mengapa kamu tuh kok pilih ini? Ternyata apa yang ditulis oleh Elsa ini? Kalau yang lain itu kan tokoh-tokoh yang umum ya, Pak Bibi misalnya, Pak Soekarno dan sebagainya, browsing dari internet. Untuk Elsa ini tidak. Dia yang tokoh yang dipakai adalah orang tuanya. Dia pulang, dia kembali ke sini. Tadinya di Banten. Dia bapaknya ini seorang penting di perusahaan itu. Dipecat karena mau diajak untuk perbuatan yang nyeleweng itu dia nggak mau. Akhirnya korat-karit kan ekonominya. Marit itu pulang ke sini. Dia ceritakan, ibu saya sekarang jualan sayur. Jadi jualan sayur dan mengapa saya nggak pernah jajan. Jadi kalau setiap istirahat itu apa yang dilakukan? Dia dongsong di pojok baca. Pojok baca yang memang ada di kelas saya. Dan itu semua buku dia baca. Dan saya kan jadi perhatian, saya kok gak tahu jajan. Saya tanya, Dok, kok gak pernah jajan? Iya, Bu. Gak ada uang saku. Setiap hari begitu. Iya, Bu, tapi ini saya sering dibekali sama Ibu. Dan dilihatkan, dia dibekali nasi dengan sayur yang sederhana gitu. Saya nggak apa-apa, itu dilihatkan. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Bahasa dulu gitu. Karena memang saya dulu juga gitu, tapi kan zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan nggak apa-apa, kita istilahnya memang prihatin itu kan semua anak hampir prihatin Mas ya. Tapi kalau untuk sekarang kan enggak ya. Anak itu kan sudah orang tua itu bagaimana supaya anak itu tidak kehilangan uang saku. Artinya ya tetap diberi gitu. Nah, itu kemudian ditulis seperti itu kan. Mengapa saya begini? Karena orang tua saya begini. Nah, itu dibaca kan tak suruh membaca ke depan semua. Tak suruh membaca, dibaca gitu tuh saya yang gurunya. Itu saya sanksi itu tulisannya dia atau tidak. Dan itu benar-benar saya lakukan. Dan benar-benar itu kesalahan yang sangat fatal untuk saya. Jadi di sepanjang saya menjalani profesi saya itu yang kesalahan yang sangat andai kata itu tak getuni kira kena Mas. Menyaksikan itu ya. Menyaksikan kemampuan anak didik itu loh. Itu yang sangat menusuk hati anak. Mentalnya anak didik saya. Benar. Kemudian saya tanya, Dok, ini bukan mbaknya yang menulis. Memang saya tahu mbaknya itu pintar nulis. SMA. Dia pernah cerita karena dia dekat dengan saya.
Kenapa dia sering saya ajak ngobrol gitu. Nah, tapi di satu sisi saya baik, tapi di satu sisi kok saya berburuk sangka gitu. Sudah, akhirnya ketika istirahat lagi, hari berikutnya, saya begini, Dok, ambil pulpen. Kamu sudah istirahat sebentar dulu. Ya Bu, sudah. Ada apa Bu? Silakan ini, Dok, bawa kertas dan pulpen. Terus terang, udah duduk di depan saya. Terus terang, bosnya nggak percaya kalau tulisan ini adalah tulisan. Apa yang dia katakan, Mas? Dia dalam 10 menit itu nulis dengan berurai air mata. Dan ini saya tulis di sini. Dan saya tulis di sini. Ya Allah, saya ya, karena merasa nggak percaya tadi. Iya, benar. Jadi banyak, Mas, yang nah ini. Aku mengidolakan ayah dan ibu karena merekalah aku ada. Mereka membuat aku bisa bersekolah, makan, tertawa, menangis, dan bahagia. Kata-katanya sudah bagus. Yeah. Nah, itu kan aku sanksi. Saya tenan tora deh gitu kan. Yeah. Terus akhirnya cerita saya masih banyak, Bu. Boleh saya lanjutkan? Boleh dilanjutkan. Terus akhirnya ini ya. Setelah mendengar cerita Helsa, sepertinya aku terkejut dengan susunan katanya yang mengalir. Terkejut kan aku. Tenan tora saya gitu. Dia memang sederhana, tapi kan runtut dan mengena dia. Dok, tolong jujur sama Bu Asih, siapa yang membuat cerita itu? Aku tanya gitu. Saya sendiri, Bu, sungguh. Gitu. Tolong katakan dengan cara bagaimana Bu Asih harus mempercayai kata-katamu. Gitu. Saya gitu dengan anak kelas 6 itu saya gitu kan, Mas. Terus saya tidak tahu, Bu, tapi ini benar adanya. Ini saya yang menulisnya, Bu. Bukan kakak saya, juga bukan ibu. Terus aku minta ya ambil kertas dan pena. Tulis apa yang ada di pikiranmu saat ini. Gitu. Di depan saya dan dalam waktu 10 menit. Kemudian tak lihat jam. Elsa menurut, ia duduk di depanku mulai menulis. Aku sempat mengabadikan kejadian itu, tak foto dengan penselku. Sebaris, 2 baris. Tangnya cekatan menulis tanpa ada aksi menerawang. Aksi menghapus juga enggak ada. Jadi nipek juga enggak, karena juga enggak bawa tipek ketika itu. Aksinya itu ku video, Mas, diam-diam. Sesekali ia hanya mengusapkan punggung tangan ke matanya. 10 menit berakhir. Elsa mendongak. Matanya basah penuh air mata. Aku menyesal karena telah membuatnya menangis. Kemudian Elsa menyerahkan kertas kerjanya dan minta izin ke toilet. Kemudian kuanggukkan kepala sembari menggiring langkahnya dengan penyesalan. Nah, apa yang ditulis, Mas? Seperti ini. Saat ini tidak ada yang lebih kurindukan selain Banten. Ya, Banten. Di sanalah selama 11 tahun aku tinggal. Nah, sampai sudah ini. Teman-teman dan guruku begitu baik padaku. Tidak ada yang mengolokku. Tidak ada yang curiga atas kemampuanku dalam menulis. Namanya Butami, gurunya. Butami selalu melontarkan pujian jika membaca tulisanku. Tidak ada kecurigaan karena memang jemariku yang menulisnya, bukan jemari orang lain. Kemudian, ataupun jemari kakak perempuanku yang sering menjuarai lomba menulis. Kakaknya tuh ternyata sering juara di tingkat kecamatan. Mungkin ada sedikit bakat kakak yang diwariskan padaku oleh Tuhan, dan aku mensyukurinya. Namun saat ini hatiku diliputi kesedihan. Bu Asih, guruku saat ini tidak mempercayai tulisanku. Rasanya ingin menangis, padahal beliaulah yang membuatku kerasan di sini. Beliaulah yang membelaku saat teman-temanku mengolok. Beliaulah yang sering menemaniku di saat aku sendirian di pojok baca flamboyan. Jadi pojok baca di kelas itu namanya flamboyan. Beliaulah yang suka memotivasi aku untuk gemar membaca. Beliau yang sering menjelaskan jika aku tanya tentang kata-kata yang tidak aku ketahui. Nah, Bu, maafkanku jika air mataku tumpah karenanya. Salam sayangku padamu, Elsa. Aku nangis gitu, Mas, dulu. Dan itu memang benar-benar apa ya? Kesalahan saya. Dan itu mungkin juga terjadi pada guru yang lain. Jadi guru-guru guru SD ya, Mas. Tapi tahu kalau muridnya bisa, itu nggak percaya kalau itu muridnya, kalau itu kebisaan muridnya, kemampuan muridnya. Dan kemudian saya tulis ini, saya izin dulu, Dok, boleh ya Bu Asih tulis ceritamu tentang ketika Bu Asih melakukan kesalahan padamu ketika tidak percaya. Boleh Bu, silakan. Terus akhirnya saya tulis,
Dan saya nggak tahu kalau ini saya dinobatkan jadi penulis terbaik dari buku yang setebal ini, dan nama saya ada di dia. Saya fotokan ke dia, Dok, karena sampean bosnya namanya di sini. Dan itu luar biasa menurut saya, Mas. sedikit mengenang Helsa, karena Helsa itu ya mudah-mudahan dia akan jadi penulis hebat nanti. Amin. Terasa sudah 1 jam lebih. Iya gitu ya. Dengan bahasa mengalir seakan habisnya. Ya. Benar. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan kita dengan Bu Budi Wasase. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.